Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan untuk kita berkumpul kembali di masjid ini. Melanjutkan pembahasan kita masuk pada bab yang ke-40 sampai poin yang ke berapa? 565. Qala al-Imam Abu Kilabah aidan inna ahlal ahwa'i ahlu dhalalatin wala ara masirahum illa an-nar. Inna sesungguhnya ahlul ahwa, mengekor hawa nafsu, mereka itu adalah ahlu dhalalatin, orang-orang yang sesat. Dhalalah mereka. Wala ara masirahum, dan aku tidak melihat, aku tidak berpendapat tempat tinggal yang akan mereka huni kelak kecuali neraka. Ini ucapan seorang alim yang bernama Al-Imam Abu Kilabah. Pakai qaf, bukan pakai kaf. Kalau yang pakai kaf, kilab itu anjing artinya. Ini Kilabah. Jangan salah dengar ya. Al-Imam Abu Kilabah menyebutkan hal ini. Apakah ada dasarnya? Ini ucapan seorang alim yang tentunya beliau mengambilnya dari beberapa hujjah-hujjah. Kita ulang kembali, nanti akan kita sebutkan beberapa dalil. Beliau mengatakan, inna ahlal ahwa'i, sesungguhnya pengekor hawa nafsu, yang selalu mengikuti keinginan hati, baik itu kemaksiatan, misal perzinaan, perjudian, dan yang semisalnya. Teramat banyak untuk disebut. Atau mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya di atas bid'ah. Sesuatu yang jelas-jelas tidak ada contoh dari Nabi, dia tetap lakukan. Sesuatu yang dia sendiri mengakui bahwa ini adalah bid'ah, tetap dia usahakan untuk mendapatkan label hasanah. Padahal dia sendiri yang mengatakan ini pun adalah bid'ah. Mereka meyakini juga bahwa ini tidak ada sunnahnya. Karena itu mereka mengatakan ini bid'ah. Tapi dipaksakan. Seakan-akan itu adalah hasanah. Ini mengikuti apa dia berarti? Kalau dia mengikuti ajaran Nabi, ya tentunya bukan bid'ah yang dilakukan. Sunnah yang dia kerjakan. Tetapi kali ini, dia mengikuti yang dia ketahui dengan pasti, itu tidak ada sunnahnya. Itu berarti hawa nafsu. Maka mereka-mereka ini adalah ahlu dhalalah. Orang-orang yang tersesat. Aku, kata beliau, tidaklah aku berpendapat, tidaklah aku melihat ujung dari kehidupan mereka, tempat kembalinya kelak, tak lain adalah neraka bagi mereka. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Perhatikan ayat ini wahai kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita, barang siapa yang menyelisihi Rasul, padahal telah sampai kepada dia bimbingan-bimbingan beliau, baik itu yang berwujud Al-Quran, ataupun dalam sunnah-sunnah beliau,
sabda beliau, contoh amal perbuatan beliau sudah ada. Tetapi dia tetap memilih yang lain. Yang lain itu apa namanya? Hawa. Sudah kita lewati dalam pembahasan sebelum ini. Allah mendefinisikan hawa nafsu itu adalah ketika seorang mengikuti hal yang menyelisihi ajaran beliau. Allah berfirman, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ مَا أَهْوَاءَهُمْ. Kalau mereka tidak mau mengikuti ajaranmu, mau di sini siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu bahwa mereka itu yattabi'una ma ahwa'ahum. Mereka mengikuti apa yang menjadi hawa nafsu mereka. Apa yang mereka inginkan dalam hati mereka, pilihan mereka sendiri. Yang itu semuanya menyelisihi ajaranmu. Maka berarti mereka mengikuti hawa nafsu. Allah menyatakan dalam ayat surat An-Nisa, barang siapa yang menyelisihimu, padahal sudah jelas bimbingan-bimbinganmu dalam ayat, dalam hadis, dan dia pun tidak mau mengikuti jalannya orang yang beriman. Siapa yang dimaksudkan? yakni para sahabat Nabi. Dikarenakan ayat ini turun di zaman mereka. Dan belum ada orang mukmin di zaman turunnya ayat ini selain mereka. Maka barang siapa yang menyelisihi Rasul dan dia tidak mau mengikuti jalannya para sahabat beliau, maka nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan tempatkan dia di neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Siapa yang menyatakan bahwa mereka akan dilemparkan dalam neraka jahannam? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyebutkan masiruhum, tempat kembali mereka nanti adalah neraka, dalam ini neraka jahannam? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini umum. Tafsir ayat ini kaum muslimin, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghairas sabil mu'minin, ini mencakup kafirnya, musyriknya, dan ahlul bid'ahnya serta ahlul maksiatnya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang menyelisihi bimbingan Rasul. Sudah ada keterangan dari beliau, misal Allah beristiwa di atas arsy. Dalam ayat ada 7 tempat dalam Al-Quran. Dalam hadis juga banyak. Allah memberitahukan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, saya tidak percaya dengan ini. Saya meyakini Allah ada di mana-mana. Ini terang-terangan menyelisihi. Terang-terangan berbeda dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan ucapan Allah, bukan kalam Allah. Kenapa? Karena Allah tidak memiliki sifat berbicara. Karena itu Al-Quran bukan ucapan Allah, tetapi ciptaan Allah. Berarti Al-Quran makhluk. Ini menyelisihi ayat. Betapa banyak di dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah berkata. Di antaranya Allah berfirman tentang Nabi Allah Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebuah pembicaraan. Inni ana rabbuk fa'la nakhlaik. Aku adalah Rabbmu. Lepaskan 2 sandalmu. Innaka biwadil muqaddasi tuwa. Engkau berada di satu tempat yang disucikan. Kalam Allah. Allah berfirman
kepada Nabi Allah Nuh. Ini dia. Anisna'al fulka bi'ayunina wahyina. Kami katakan kepada Nuh, bikinlah kapal. Allah berfirman kepada Nabi Musa, alqi asaka, lempar tongkatmu. Dan yang lainnya. Kalamullah, Allah berfirman, Allah berkata. Tetapi itu semuanya ditolak oleh kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah. Dengan itu mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Ini nyata-nyata menyelisihi. Apa namanya kalau bukan mengikuti hawa nafsu? Hakada kaum muslimin. Nama Allah 99 nama yang diberitahukan kepada manusia untuk diimani. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, tidak. Engkau salah wahai Rasul. Yang benar 20. Wujud kidam bakau. Dan seterusnya. Yang dulu buat tembangan. Tembangannya sinten jenengan keabendian Pak. Mantan kita ini. Hadirin yang kami muliakan. Tiba-tiba diperjuangkan hal itu dan disalahkan keyakinan yang menyatakan 99 nama. Padahal Rasul yang menyebutkannya. Walillahi tis'atan wa tis'ina isman. Mi'atun illa wahidah. Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Tiba-tiba dia mengatakan cuma 20. Dari mana itu kalimat 20? Tak lain itu adalah hawa nafsu. Ini dia kaum muslimin. Orang yang meninggal dunia. Langsung ketika dia dimakamkan. Datanglah 2 malaikat. Mendudukannya dan menanyainya. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Kita meyakini hadis ini. Tiba-tiba ada yang meyakini bahwa orang yang mati, ruhnya masih gentayangan di sekitar rumahnya sampai diselamati. Nek ora engko kesuh lho, jadi pocong. La haula wala quwwata illa billah. Dari mana keyakinan itu? Tak lain itu adalah al-hawa. Wah kata kaum muslimin. Maka orang-orang yang seperti itu Allah sendiri yang memberitahukan. Nuwallihi ma tawalla. Dia tidak mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Silahkan. Sekalian kamu. Kami palingkan. Kemana dia berpaling? Ada yang berpaling mengikuti Mu'tazilah. yakni beragama dengan menggunakan akal. Lebih dikedepankan rasio dan logika daripada wahyu. Aqlaniyun mereka. Orang-orang yang beragama dengan akal. Ada yang beragama dengan perasaan-perasaan, dugaan dan sangkaan. Mereka dari kalangan kaum sufi. Yang beragama dengan perasaannya, merasa mantap, merasa senang. Maka dilakukanlah tidak peduli ada nas atau tidaknya. Wah kata halumajara, begitu mereka. Kami palingkan kemana mereka berpaling. Yang ujungnya, wa nuslihi jahannam. Kami akan tempatkan dia dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Seandainya ada yang bertanya, apakah mereka kekal di dalamnya? Pembahasannya sudah pernah kami sampaikan. Itu semuanya berkaitan dengan apa? Kadar dosanya masing-masing. Apabila dia menyelisih dalam hal yang menyebabkan dia jatuh pada kekafiran, jatuh pada kesyirikan, syirik besar, kufur besar. Ya. Karena memang kalau dimutlakkan kalimat kufur, kalau dimutlakkan kalimat syirik, itu yang dimaukan adalah besar. Sehingga kalau penyebutan syirik kecil, harus diterangkan ini syirik apa? Kecil. Kalau dimutlakkan ini kufur, ini kesyirikan. Yang dimaukan dengannya besar. Maka pelaku dosa-dosa itu kekal dalam neraka. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka sejelek-jelek manusia. Adapun kalau orang yang menyelisihi Rasul tetapi dosa itu di bawah dari kesyirikan dan kekufuran dan kenifakan, maka itu tahta masyiatillah.
yakni tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka. Tetapi hukum asalnya nas ini menimpa mereka. Adapun ketika Allah menghendaki untuk memaafkan, maka bisa dimaafkan. Tetapi hukum asalnya mereka adalah diancam dengan apa? An-nar. Sehingga harus dipahami betul. Siapapun yang melakukan kemaksiatan, siapapun yang melakukan kebid'ahan, walaupun belum sampai tingkatan kesyirikan dan kekufuran dan kemunafikan, yakni melakukan dosa yang tidak sampai mengkalkan dalam neraka, kita katakan mereka terancam dengan nar. Adapun jikalau Allah menghendaki untuk memaafkan, itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a ghafara lahu wa insya'a azabahu. Jikalau Allah berkenan memaafkan, maka dimaafkan. Dan yang namanya pengecualian menunjukkan tidak semua. Sehingga tetap saja kita katakan pelaku kemaksiatan finnar. Pelaku kebidahan finnar. Sebagaimana Nabi kita mengatakan, wa kulla bid'atin dhalalatun. Wa kulla dhalalatin finnar. Semua yang bid'ah itu dhalalah. Dan semua yang dhalalah itu di neraka. Jangan kita mengatakan, enggak apa-apa jadi ahli bid'ah. Toh bisa jadi nanti kamu dimaafkan kok. Enggak apa-apa. Masih kemungkinan kamu dimaafkan. Ya jangan seperti itu, Pak. Sebutkan hukum aslinya orang yang melakukan bid'ah itu finnar. Adapun yang dimaafkan siapa? Wallahu a'lam. Dikarenakan bid'ah itu bukan kesyirikan. Tetapi masuk pada kalimat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Masih ingat pembahasan ini kaum muslimin? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Lanjutan ayatnya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dengan membawa dosa syirik. Orang yang mati dengan membawa dosa syirik, syirik besar, Allah tidak akan mengampuninya. Wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni. Maduna dzalika, orang yang membawa dosa yang kadarnya di bawah syirik. Lima yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Yang ini menunjukkan tidaklah semuanya. Atau dikatakan ini hukum asal, dimaafkan. Nah, hukum asalnya terancam dengan neraka. Kecuali jikalau Allah menghendaki untuk memaafkan, dimaafkan. Kalau Allah berkenan untuk menyiksa, disiksa. Karena itu hati-hati dari dosa dan kemaksiatan. Jangan kita tertipu. Saya kan termasuk yang dikecualikan. Nanti juga Allah tahu siapa saya. Gembeleng temen Rika. Siapa sih kowe? Hukum asalnya Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang ingin menyelisihi Rasul. Diancam dengan akan adanya fitnah, malapetaka yang menimpa dia ketika di dunia, atau azab yang pedih akan menimpanya di akhirat kelak. Ini hukum asalnya. Adapun mungkin dia dimaafkan, itu hak Allah Azza wa Jalla. Bukan kita, dan itu bukan hukum asal. Tahu maksudnya hukum asal? Hukum asalnya diancam dengan nar. Karena itu beliau mengatakan kalimat wala ara masirahum illa nar. Aku tidaklah melihat bagi mereka orang yang mengikuti hawa nafsunya kecuali tempat tinggalnya adalah neraka. Karena memang itu hukum apa? Asalnya, aslinya ancaman neraka bagi mereka. Apalagi kalau yang dimaksudkan di sini mengikuti hawa nafsu adalah kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Ya tidak lain bagi mereka kecuali neraka untuk selamanya.
Hakadha kaum muslimin. Adapun jikalau dia mati di atas tauhid tanpa syirik, dia muslim bukan kafir, tetapi dia mati dengan membawa dosa-dosa yang banyak. Bisa jadi Allah memaafkannya jika Allah menghendaki. Masih ingat hadis yang berkaitan dengan bitaqah yang dikenal dengan hadithul bitaqah. Hadis yang berkaitan dengan kartu. Hadis tentang kartu domino apa kartu remi, Pak? Hadis ini kaum muslimin berkaitan dengan seorang yang mati di atas tauhid, tetapi dia memiliki dosa yang teramat banyak. Memiliki 99 gulung. Seandainya satu gulungnya dibentangkan, akan memanjang sepanjang mata memandang. Gulungan itu tertulis dosa-dosa dia. Ini dia. Tis'atan tis'ina sajalan. 99 gulung. Pada setiap satu gulung, maddal basar, sepanjang mata memandang. Ini kaum muslimin dosa yang amat sangat banyak sekali. Banyak sekali. Diberitahukan dosa-dosanya kepada pelakunya di akhirat kelak. Maka hamba tersebut pun begitu melihat dosanya begitu banyak, dia tahu bahwa dirinya akan binasa, dirinya akan hancur, akan disiksa. Karena apa? Dosa yang begitu banyak. Namun Allah berkata kepadanya, Inna laka indana hasanah. Engkau memiliki kebaikan pada kami, engkau memiliki kebaikan. Wa innaka la tudlamul yaum. Engkau tidak akan dizalimi hari ini. Apa kebaikannya kaum muslimin? Diberikan kepada dia, dikeluarkanlah satu kartu kecil. Yang namanya kartu itu kecil, Bang. Gak ada kartu sebesar sepur. Seberat itu tidak ada. Kartu itu kecil. Bitaqah bahasa Arabnya. Tertulis di situ kalimat La ilaha illallah. Kemudian ditimbanglah 99 gulung tadi. Yang tertulis padanya dosa-dosa dia selama hidup dia. Ditimbang dengan satu kartu kecil. Yang tentunya kalau ditimbang berat mana, Pak? Boten kertas dengan taken tukang rongsok. Sing biasa nimbangi niku. Kalau itu timbangan di dunia, ndak usah tanya, otomatis lebih berat yang 99 gulung. Gulungan itu kalau dibentang sepanjang mata memandang, berarti gulungnya besar, tebal, berat. Dan itu 99 gulung. Dibandingkan dengan satu kartu kecil. Bertuliskan La ilaha illallah. Ternyata ketika ditimbang nanti di yaumul qiyamah. Lamalat bihinna la ilaha illallah. Ternyata yang lebih berat adalah la ilaha illallah. Maka hamba itu pun dimaafkan semua dosanya. Dan dia pun masuk dalam surga. Masya Allah. Ini hadis bitaqah ini disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya dalam kitab Fathul Majid, Syarh Kitab Tauhid. Ketika membahas tentang fadlut tauhid. Wa ma yukafir min adz-dzunub. Bab yang ketiga. Atau bab yang keempat dalam kitab Tauhid. Alhamdulillah ini sudah lama. Kita membacanya berapa tahun silam. Bab tentang keutamaan tauhid dan bahwa tauhid menghapus dan memaafkan dosa-dosa seorang hamba. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mati di atas tauhid. Amin. Ya. Kita masuk yang berikutnya. Zakara al-Ajuri rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Ajuri
menyebutkan sebuah kalimat, Anna ibn Sirin kana yara, bahwasanya Imam Muhammad ibn Sirin beliau mengatakan, kana yara, beliau memiliki pendapat kalau bahasa kita. Beliau mengatakan, asra'an nas atau asra'un nasi riddatan ahlul ahwa. Manusia yang paling cepat murtad itu adalah para pengekor hawa nafsu. Orang yang paling cepat murtad adalah mereka. Apa itu murtad, Pak? Kalau murtad yang kita kenal adalah ganti agama. Yang tadinya muslim menjadi non-muslim, kafir. Gara-gara ingin menikahi seorang laki-laki. Tapi ditolak sama keluarganya. Dia sudah terlanjur ganti agama. Na'udzubillah min dzalik. Apakah ada kisah itu? Kisah pilu. Ya, seorang wanita yang mengganti agama. Demikian pula ada mungkin laki-laki yang mengganti agamanya. Karena seorang wanita yang akan dia nikahi. Kita memahami makna riddah adalah itu. Ternyata dalam agama kita. Bab tentang ar-riddatu disebutkan dalam banyak kitab. Bahkan hampir semua kitab-kitab yang al-usul, kitab-kitab yang induk, Bukhari, Muslim dan yang lainnya, ada babu riddah. Tirmidzi, babu riddah. Bab yang menyebutkan asbabu riddah, sebab-sebab kemurtadan. Dulu pernah kita baca di tempat ini. Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Di sini atau di Masjid Agung ya? Di sini ya Pak ya? Tahun berapa itu? Lupa. Sebagaimana isinya juga sudah lupa. Sudah bertahun-tahun. Alhamdulillah ya paling tidak sudah katamlah. Walaupun sekelalen. Di situ kita baca secara global. Nawaqidul Islam asyaratun. Pembatal keislaman seseorang. Ada 10. Berarti 10 hal ini menyebabkan orang murtad. Padahal para ulama disebutkan syarahnya. Waqad fassal ulama. Para ulama telah merinci tentang hal-hal yang menyebabkan murtad. Ada 700 pembatal. Ila 700 naqidin. 700 pembatal. Wah, kayak banget berarti Pak. Napa mau niku? Aja-aja. Mari kita belajar ilmu Pak. Bisa jadi karena kita jahil melakukan salah satu di antaranya. Maka kita memang harus thalabul ilmi. Hadirin yang kami muliakan. Dalam ucapan dari Imam Muhammad ibn Sirin. Beliau mengatakan orang yang paling cepat murtadnya adalah ahlul ahwa. Dari sisi mana? Dari sekian banyak cabang-cabang kemurtadan, yang paling cepatnya diantaranya menghalalkan yang Allah haramkan. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu yang tadinya haram, akan dikatakan halal oleh dia. Dan ini pintu kekafiran yang menyebabkan murtadnya seseorang. Walaupun mungkin secara KTP dia masih agama Islam. Dan mungkin kita pun yang tidak mengenali dia, tidak mengenali kemurtadannya, tidak mengenali bahwa dia telah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dua-duanya. Mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ini jalan kemurtadan. Ini dia.
Maka kita pun kalau seandainya tidak paham, kita bisa jadi menghukumi dia muslim. Karena hukum asalnya apa? Muslim. Tetapi dia dihukumi telah kafir indallah. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ada? Sebuah pertanyaan muncul. Apakah ada orang yang dihukumi di dunia kafir? Di akhirat? Saya ulangi. Di dunia dihukumi muslim. Tetapi di akhirat dihukumi kafir. Apakah ada? Ada. Siapa mereka? Munafikun. Itu contoh yang paling nyata. Sehingga bisa jadi kita menghukumi si A ini muslim. Karena kita tahunya dia muslim. Tetapi dari ucapan dan perbuatan. Menunjukkan kekafiran. Mencela Allah. Mencela syariat. Menghardik Nabi. Mencela sunnah Nabi. Semakin panjang jenggotnya. Semakin apa? Saya nggak kuat ngomong, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi jenggotnya lebat. Tidak usah dibahas itu. Saya tidak kuat. Karena mengerikan ucapannya. Dan yang lain-lainnya. Maka betul apa yang diucapkan oleh Imam Ibn Sirin. Ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Dia lebih cepat menghalalkan yang haram. Karena hawa nafsu. Misal seperti ahlul bid'ah. Sudah kita lewat ya kaum muslimin ucapan para ulama kita. Bahwasanya al-bid'atu baridul kufri. Kebid'ahan itu pos. Barid. Barid itu pos. Beda dengan barid. Kalau barid dingin. Kalau barid pos. Al-bid'atu kebid'ahan itu pos yang akan mengantarkan pelakunya menuju kepada kekafiran. Kenapa? Karena kebanyakan ahli bid'ah menghalalkannya. Padahal itu sesuatu yang apa? Haram hukumnya. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun sekali lagi kita tidak berarti mengkafirkan ahli bid'ah. Beda ya kaum muslimin. Hukum kafir dan hukum ahli bid'ah itu beda. Tetapi begitulah ya kaum muslimin. Seorang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ia jatuh pada jalur kemurtadan. Sebagaimana kisahnya di dalam kitab Tauhid. Yang juga telah kita lewati. Juga telah lewat pula dalam kitab. Yang sedang kita baca di Masjid Agung. Kitab apa namanya? Masya Allah. Judulnya pada ingat. Isinya? Ingat. Nggak lupa enggak. Masih baru kok. Nanti kalau sudah berapa tahun lalu lupa. Enggak apa-apa. Bab tentang sebab kufri Bani Adam. Sebab kekafirannya Bani Adam. Di antaranya adalah mengikuti para tokoh-tokoh yang menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Atau sebaliknya, mengikuti para tokoh-tokoh yang mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Seperti terjadi di kalangan kaum apa? Nasara, di mana mereka mengikuti para pendeta-pendeta mereka ketika pendetanya merubah-rubah hukum syar'i dari halal menjadi haram, dari haram menjadi halal. Masih ingat pembahasan ini kaum muslimin? Atau sudah lupa? Diingatkan kembali? Diingatkan kembali. Hadisnya Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Dulu beliau adalah seorang Nasara. Beragama Nasor. Yang meyakini Isa ibnullah. Dulu. Suatu hari Adi bin Hatim At-Ta'i datang kepada Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Tatkala orang ini datang, Nabi langsung menyebutkan ayat yang berkaitan dengan akidah mereka. Dan sikap mereka dalam menuhankan para pendeta mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal Masih bin Maryam. Al-ayah. Mereka telah menjadikan para pendeta dan pastor-pastor mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Sebagaimana mereka menjadikan Isa
ibn Maryam sebagai Tuhan bagi mereka. Adi bin Hatim At-Ta'i yang di waktu itu masih sebagai Nasara bela diri. Kami mana'budum. Kami tidak pernah menyembah para pendeta. Kami tidak pernah menyembah para pastor. Mengapa Al-Quran mengatakan itu? Hadirin yang demikian. Maka Rasul menafsirkan ayat ini. Awalaisu idza halalul harama fatuhillunahu. Bukankah mereka para pendeta ketika mereka membolehkan hal yang dilarang oleh Allah, bukankah kalian ikut-ikutan membolehkannya? Au yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimunahu. Bukankah ketika para pendeta kalian mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, bukankah kalian ikut mengharamkannya? Qala bala. Adi bin Hatim At-Ta'i jujur. Iya, memang kayak gitu. Qala Rasul kemudian mengatakan, fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk penyembahan mereka kepada para pastor. Baru dong. Dong tahu dong Pak? Baru apa? Paham. Iya benar juga. Kemudian Adi bin Hatim At-Ta'i masuk Islam. Dan meriwayatkan kisah ini. Karena berkaitan dengan beliau. Sehingga Al-Imam Muhammad bin Sirin mengatakan. Ahlul ahwa paling cepat murtad. Yang dimaukan di sini adalah ahlul bid'ahnya. Ahlul ahwa ada dua. Ya kaum muslimin jangan lupa. Sudah kita bahas sebelum ini. Ahlul ahwa yang syahwat dan ahlul ahwa yang syubuhat. Ahlul ahwa pengikut hawa nafsu yang syahwat, ya pezina, ya pemabok, ya narkobais, ya pencuri, perampok. Ini pengikut hawa nafsu, tetapi mereka meyakini diri mereka dosa. Mereka meyakini diri mereka kotor, pencuri, walaupun berdasi. Kadang-kadang lebih banyak yang dicuri. Markup harga dan sebagainya. Ya. Tapi hati kecil mereka tahu ini dosa. Gak mau menghalalkan. Masa halal. Ini nyolong kok. Tapi tanda tangan baik. Yang penting kan orang konangan. Ternyata kena apa? OTT. Operasi tangkap tangan. Hadirin kalian, pelakunya merasa dosa. Beda dengan ahli bid'ah. Pengikut hawa nafsu dalam hal bid'ah. Pelakunya merasa sedang beribadah. Tidak merasa sedang berdosa. Karena itu mereka ketika dikatakan ini bid'ah. Oh gak apa-apa. Halal saja. Walaupun tidak vulgar dengan kalimat. Oh bid'ah itu halal. Kalau berani. Karena menon nih Pak. Dia jahil banget dengan hadis Nabi. Paling tidak akan bermanis ucap. Ya ini memang bid'ah. Tapi ya ada baiknya lah. Ya sesat sedikit. Bahagalah kaum muslimin. Adhan. Ya insyaAllah. Bisa dipahami ini kaum muslimin? InsyaAllah bisa dipahami. Wallahu alam biswab, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanak.